berbijaksana atas segenap. Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah, kami berterima kasih kepada Engkau. Kami merasakan bagian hidup di Goshen, dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan yang Kau berikan hidup kami. Kami bagikan domba-domba yang Kau pelihara hidup kami, dan kami ada sebagaimana ada dalam Engkau. Maka pada pagi yang cerah, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, urapi juga kami yang mendengarkan dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Shalom. Pagi, mari bersama-sama kita akan membuka Markus pasal yang ketiga. Markus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat 12. Markus pasal 3 ayat pertama sampai ayat 12. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah kanannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Yesus. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah kanannya, mari berilah di tengah. Boleh kata Yesus kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetap mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Hedia untuk membunuh Yesus. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir danau, dan banyak orang dari Galilea mengikuti Yesus, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Adumea, dari seberang Yordan, dan dari Tirus dan Sidon datang banyak orang kepada Yesus. Sudah mereka mendengar segala yang dilakukan Yesus, yang menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai mengempitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila roh jahat melihat dia, mereka jatuh sesungguh di hadapannya, dan pada engkaulah anak Allah. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kita perhatikan puji Tuhan pada pagi mutiara yang indah pagi hari ini, di mana saat ini kita melihat ketika Yesus masuk ke rumah ibadat. Di sana dia melihat seorang yang sakitnya, tangannya sebelah mata, tangannya lumpuh. Tapi yang sangat menarik, ternyata orang-orang Farisi ini selalu mencari kesalahan Yesus. Di mana kita tahu Bapak, dia mencari kesalahan Yesus pada hati. Sebagaimana ayat yang kelima, Yesus berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekeliling karena mereka, lalu berkata orang-orang itu bertangan karena kedegilan. Karena kedegilan orang Farisi, ya, betapa pentingnya hati yang cerdik, hati yang tulus, bukan hati yang degil, hati yang sangat mengasihi kepada manusia, hati yang mencintai Tuhan. Dan pagi hari saudara datang untuk tidak lain mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, sebab hati saudara bersih. Maka Amsal pasal 4 ayat 3, jaga hati, puas daripada kebalik mata, hati itu pencet kehidupan. Kita jaga hati kita dari perkara yang tidak baik. Tapi karena orang Farisi hati kecil, orang berbuat baik pada hari Sabat seperti dilarang, orang melakukan sesuatu yang baik seperti cegah. Ini kenapa? Karena degil. Karena degil hatinya menguasai orang itu.
Betapa penting kami dengan hati kita berubah dan hidup menjadi pagi hari kita masih dapat kerja kita dengan hati yang baik, hati yang lembut, sehingga kita berjalan real firman Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga, orang-orang Farisi mempunyai hati yang kecil, tapi kami adalah mempunyai hati kami bersih, hati yang tulus, hati yang mengasihi sama manusia, dan hati yang mengasihi Engkau. Bukti kasih kami kepada Engkau, pagi hari kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah keluarga. Terima kasih Bapa. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan bina Tuhan satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bertugas di depan. Kami bersyukur COVID sudah melandai, yang meninggal semakin habis, yang sakit juga semakin berkurang banyak, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Terima kasih Bapak, dan Kau pulihkan ekonomi kami sehingga kami boleh kembali menikmati berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, saudara yang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan, amin. Tuhan memberkati.